Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada hari ini adalah pertemuan kedua PTN dan PJJ. Pada saat ini yang masuk separuh atau setengah-setengah. Oke, yang masuk adalah gantian. Pada pertemuan pada hari ini, baik yang berada di sekolah atau di kelas sama di rumah dengan materi yang sama dan waktu yang sama. Oke. Sini kita akan membicarakan kalor, suhu dan kalor. Pada bagian pertama, kita sudah membahas suhu dan pemuaian. Yang kedua adalah kalor. Yang ketiga adalah perpindahan kalor. Ya. Pada pembahasan yang kedua, ini kalor. Saya nge-share di grup itu kemarin ada 9 contoh soal kalor. Tadi tak tambah lagi 6 untuk perubahan wujud. PR-nya ada 5. Tapi contoh soalnya ada 15. Jadi diharapkan dengan meskipun contoh soal itu nggak ada di soal, kamu tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tetap itu dipelajari. Kalau kamu mau baik, contoh-contoh soal itu bisa kamu tulis. Sebagai bekal Anda nanti di kelas 3, kamu punya catatan itu loh. Di ada teori ini, ada soal dan penyelesaiannya, itu bagaimana kamu nggarap PR itu loh. Jadi kalau bisa dibuat buku tersendiri. Jadi maksudnya gini, buku catatan itu isinya teori sama contoh soal gitu loh. Betul ya? Terus yang satu lagi latihan nih gitu loh. Bisa ya? Ya. Karena apa? Seandainya Anda punya adik kelas besok kan ya gampang gitu loh. Jadi tidak harus langsung ke internet. Tapi dengan melalui saya buat video, kami kira lebih nyaman daripada saya beri catatan gitu loh. Kan sinonim melalui hangel ngomongin ke piye gitu. Oke. Pada saat ini kita akan langsung masuk materi kalor. Ya. Kalor itu ada yang menyatakan adalah panas. Jadi kalor itu sama dengan panas. Mungkin ada buku yang menyebutkan panas gitu loh. Tapi suhu beda. Suhu itu alat untuk mengukur panas. Gitu loh, betul ya? Nah, kalor atau panas itu apa? Anda sudah ada di sini. Apa? Ya. Kalor adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu. Digawe kata-kata ini kan boleh kan? Kan intinya kalor adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu gitu ya. Diperpanjang sampai manapun boleh. Ini intinya kuwi gitu loh. Kan benar. Ya kalau itu nek kita tolak sama tulisan kacau gitu loh. Nah, kalor itu terjadi setelah ada perubahan suhu. Tapi nggak ada perubahan suhu, ya nggak ada kalor, nggak ada perpindahan, gitu loh. Gitu nggak? Misalkan apa? Kamu megang tangannya ini suhunya 36, 5 menit lagi 36, ya nggak ada kalor, gitu loh. Karena nggak ada perbedaan suhu. Udah, ya. Oke. Nah, udah ya. Sekarang satuan kalor. Satuan kalor itu adalah 1 joule sama dengan 0,24 kalori gitu loh. Ya. Atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Ini ngapalakan gampang. Tinggal dibolak-balik. Angkanya hampir sama kan? 0,24 4,2 gitu ya. Gampang ya? Gampang tuh, jangan. Gitu ya, jangan. Aku ulangan dapat nilai 6. Wah, aku senang sekali dapat nilai 6. Lunjak-lunjak
terbalik kesandung akar. Berapa? Dapat nilai 6, seneng banget, lunjak-lunjak, terbalik kesandung akar. Berapa? 3. Udah lah. 6 terbalik kesandung akar kan? 3 kan? Ya, 6 terbalik kesandung akar. 3. Satu jul ya itu ya. Sekarang akan kita teruskan pelan. Di sini di samping gedung multibuna sedang digunakan untuk upacara Hari Sumpah Pemuda, digunakan pakai onlinean. Dari guru-guru yang nggak ngajar berada di sana untuk ikuti upacara. Color jenis, ya, ada buku yang menyebutkan color jenis itu adalah kapasitas color ini color jenis, ya, kapasitas color jenis ini ada enggak ya, ini ya, kapasitas color jenis itu sama dengan color jenis, ya. Itu kan maksudnya kamu nek baca buku yang lain kamu ya mudeng maksudnya apa gitu loh maksud saya. Ya, kalau di psikologi itu bukunya banyak sekali, nanti dibuka nanti. Ya. Ini kok munggah mudeng ini apa ini? Ya wis. Ya. Banyaknya color itu sebenarnya apa? Key. Ya, color itu simbolnya key yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Menaikkan suhu itu apa berarti? Suhu atau perubahan suhu? Menaikkan suhu itu apa? Suhu atau perubahan suhu? Perubahan suhu ya. Menaikkan suhu itu berarti perubahan suhu, bukan suhunya. Betul ya? Dari bahasanya itu hati-hati. Karena kalau Anda nggak hati-hati terjebak ini. Jadi delta T. Jadi Q ini ada delta T. Oke, sebesar 1 Kelvin pada 1 kilogram benda. 1 kilogram itu menunjukkan apa? 1 kilogram itu apa? Massa benda, berarti M. Ya, massa benda M. Berarti C itu kapasitas kalor jenis atau kapasitas kalor, Q M per delta T gitu loh. Ya, mudah nggak ya? Tapi satuan kalor jenis di sini joule per kilogram Kelvin, ada yang satuannya adalah kalori per gram per derajat Celcius. Pertanyaan saya, perubahan suhu dalam Celcius sama perubahan suhu dalam Kelvin sama tidak? Perubahan suhu dalam Celcius sama perubahan suhu dalam Kelvin sama enggak? Halo, semuanya jawab, yang di rumah juga boleh jawab. Karena ayo, sama tidak? Halo, jawab, baik di rumah maupun di sekolah. Perubahan suhu dalam Celcius dan perubahan suhu dalam Kelvin sama tidak? Perubahannya tuh ya. Aduh, diam-diam aja ya. Kelasnya juga dapat. Oke. Ini suhu dalam Celcius. Berapa? Misalkan 27 derajat Celcius. Celcius ke Kelvin diapakan?
ditambah Celsius ke Kelvin diapakan? Ditambah berapa yuk kemarin pada suhu dan pemuaian? Tambah berapa? Tuh ini rasional ini ngomong. Kacau ini. Ayo berapa anakku? Celsius ke Kelvin. 273. 273. Ya. Ya. Ditambah 273. Paham ya? Ya, ini yang di rumah yang jawab. Itu loh. Kan haknya sama. Oke. Jadi, kalau ini 27 derajat Celcius, kita buat ke dalam Kelvin, ada berapa suhunya? Berapa anakku? 27 derajat Celcius. Tadi ditambah berapa? 273. Nah, 27 derajat Celcius berapa jadinya? Berapa? 399. Nah, jadi ditambah berapa tadi? 273 ditambah 27 ya. 3 tambah 7 berapa? 9 ya. Ya enggak apa, 9 baru diucapkan maksudnya. Penemuan baru enggak apa-apa. Kosong ya. Sisa? Berapa? Sisa? Berarti? Aduh. Kasihan gitu ini. Kocak ya enggak apa-apa lah. Ya, oke ya. Maklum ya. Oke. Oke, paham nggak? Ada yang bingung? Enggak ya? Oke, kita lanjut Bapak yang kedua. Kalau T2 sama dengan 37 derajat Celcius, nah kan aduan Kelvin berapa? Ayo berapa anakku? Yang di rumah ikut jawab. Maaf Pak, sebelumnya ini yang lagi di rumah nggak ada layar presentasinya. Enggak ada representasinya. Oke. Kita cekin. Oke. T2 itu 37 derajat Celcius ya. Ini berapa Kelvin? 310 Kelvin ya. Delta T ini berapa ini? Suhunya berapa ya anakku? Sapu? Ya dah. Sini delta T berapa? Ya dah. Bagaimana? Perubahan suhu dalam Celcius dengan perubahan dalam suhu Kelvin sama enggak? Sama. Tapi suhunya beda. Sebelum dong, paham ya? Oke. Ya. Gitu ya. Oke. Berarti kalau ini Kelvin, tulisan Kelvin ini tidak menggunakan apa? Derajat. Tapi bacanya pakai derajat. Jadi perubahan Joule kilogram Kelvin ini kan derajat perubahan Celcius sama. Betul tak? Kalori per gram derajat Celcius. Nah, energi kalor itu satuannya pakai kalori. Tapi kalau massa satuannya pakai gram. Suhu ini pakai derajat Celcius. Oke. Anda perhatikan kalau menggunakan satuan itu harus sama. Kalau Anda pakai ini yang ya apa? Yang ini semua. Atau Anda bisa juga pakai yang ini satuannya. Gitu loh. Kalau yang pakai ini semua, gitu loh. Oh, dicampur ya. Mudeng? Ya.
Sekarang yang harus Anda hafalkan adalah C air itu harus hafal. Ya, berapa? 1 kalori per gram derajat Celcius. Paham enggak? Ini harus hafal. Maka di soal kadang nggak disebutkan kok ada air, maka Anda C-nya masukkan ini. Ya. Hanya air, lainnya bisa diketahui. Nah, air enggak? Oke. Selanjutnya, kalau ini kita rubah ke joule kilogram Kelvin, ya, kita rubah. 1 kalori ini berapa joule? Berapa? 4,2. 4,2, bagus. 4,2 joule, ya. Ini pada gini ya. Ini kan gram perubahan Celcius itu kan sama dengan perubahan Kelvin. Itu kan? Udah paham ya? Nah, kan ini satuannya kan kilogram. Nah, kan ini gram toh? Kan tambah kilo tadi. Ini juga tambah betul ya? Pertanyaan saya, kilo itu satuan atau bukan? Ayo, kilo itu satuan atau bukan? Halo anak-anakku, bagaimana? Yang cantik, yang ganteng. Halo apa? Silahkan jawab, baik yang di rumah maupun di sekolahan. Kilo itu satuan atau bukan? Bukan, Pak. Ya bukan. Apa kalau kilo itu? Kalau bukan berarti apa kilo itu? Awalan dalam satuan. Kilo itu awalan dalam satuan. Ya. Arti kilo itu apa? Arti kilo itu 1000. 10 pangkat 3. Itu arti kilo. Gitu loh. Berarti nek 1 kilo ampere, kilo ini 1000, ya 1000 ampere gitu loh. Paham? Arti hekto berapa? Hekto. Ada kilo, hekto kan? Deka toh? Arti hekto berapa? 100. Ya, hekto itu 100. Artinya hekto gitu loh. Nek deka 10. Ngono lho. Nah, satuannya burine gitu loh maksudnya. Kan 1 kilometer, 1 kilogram, 1 kilo beri. Paham itu? Terus, kamu pernah nggak beli di rumah makan menu makanan? Menunya apa tulisannya? 12K. Mudeng? Pernah? Mudeng sekarang maksudnya? 12K berarti apa? 12.000. Ngono lho. Kemarin mudeng enggak kilo iki apa? Makanan kok aneh-aneh ya, harga 12K ngono ya. Berarti oh, jebule 12K itu maksudnya 12.000 gitu loh. Ya, nulisnya lebih ringkas gitu loh. Anda juga bisa promosi, harga barang saya adalah berapa? Mobilku murah loh ya. Berapa? 50 M gitu. M itu bisa berarti M itu bukan miliar ya. Bisa berarti miliar bukan enggak. M itu apa? Mega. Mega itu 10 pangkat 6. Gitu? Gitu loh. Gitu ya. Mudah ya. Kayak di hekto 10 pangkat 2 gitu loh. Kilo, mega, giga, tera, penta ini ya. Betul ya? Awalan dan satuan. Maka ini bisa kita tuliskan karena kilo ini berarti 1000, ya. Berarti berapa? 4.200. 7 terus per kilogram apa? Kelvinnya kita tahu ya. Berarti ini yang harus
hafal ya. Ini harus hafal. Sorry, Pak Hitam ya. Ini harus hafal gitu ya. Berarti sekolah kene ubah ini kan pena. Berarti kamu tahu pengertian sekarang di sini. Oke. Sekarang akan kita bicarakan pada babak selanjutnya. Kapasitas kalor. Iya. Simbolnya C besar. Kapasitas kalor itu ada yang namakan apa? Harga air. Ya. Kapasitas kalor ada yang menamakan harga air. Nah, kapasitas yang dinamakan harga air itu banyaknya kalor. Banyak kalor itu apa? Q. Ya. Yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Kelvin. Berarti apa nih? Delta T. Oke. Apakah perbedaan antara kalor jenis dan kapasitas kalor di kalimat ini? Apa perbedaannya? Coba kalimatnya. Gimana perbedaannya? Ayo. Benar di sini. Ya. Ya kan? Perbedaannya di situ. Ya. Antara kapasitas kalor jenis dan kapasitas kalor. Gitu loh. Berarti ini pada satu jalan. Berarti nggak ada masanya. Gitu loh. Oke. Maka di sini, oke. Nggak ada M ya, toh? Nyerah. Udah ya, beda nih ya. Pengertiannya. Jadi ini, oke. Ini C besar. Ini simbol kapasitas kalor itu simbolnya C besar. Ini kalor jenis simbolnya C kecil. Gitu loh ya. Oke. Sekarang dari sini, kalau ini akan kita bicarakan, Q, kenapa kan ini? Dari persamaan ini. Kisaran apa? C apa? M terus delta T. Udah nggak? Jadi Q sama dengan CM delta T atau dibaca camat gitu ya. Ya lah. Kalau di sini dibaca Q sama apa? C delta T. Apa kucing ya? Bukan kucing ya. Hati ya. Oke. Maka di sini bagaimana? Energi kalor, karena kalor itu kan sebutnya energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Berarti kalor itu adalah merupakan bentuk energi. Kan kode ini mc delta T dengan cm delta T sama arti nih. Berarti Q itu nora camat ya macet gitu loh. Nora camat ya macet. Nek Q nyeket ya. Udah ya. Kita bicarakan lagi sekarang asas Black. Ya. Pada asas Black, bagaimana itu asas Black? Asas Black menjelaskan kekekalan energi kalor. Di banyak kalor yang dilepas sama dengan banyak kalor yang diterima. Ya. Mari kita akan bicarakan dahulu. Misalkan kita punya 2 air. Ya. Air pertama itu suhunya 10 derajat Celcius. Ya. Air kedua bersuhu 80 derajat Celcius. Oke. Nah, Anda untuk bisa menyelesaikan soal kalor itu harus bisa gambar.
Mudeng? Ya. Soal PL kamu itu 5. Ya lah. Jadi satu nomor punya nilai 20. Oke? Nek kamu nanti nggarap nggak ada gambare, nilaimu 10. Nek bener. Gambar tak beri nilai separuh. Mudeng ya? Nek bener. Nah tinggal kamu nulisnya ada kesalahan nggak? Sama dengan garis titik 2 atau garis sama titik pare garu apa ora, nulis akar garu apa ora, itu loh. Itu pengaruh banget ya. Akan banyak pengurangan di situ. Mudeng ya? Nek bener sih kamu dapat nilai 10, nek ora gambare. Tolong Anda nggak usah gambar ya. Terus gambar ya, nilainya tinggi. Nek gambarnya bener. Nek gambarnya salah, nilainya 5. Ya. Nah, gambarnya piye? Tadi ada 2 air bersuhu 10 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Yang suhu rendah itu ditaruh di bawah, yang suhu tinggi taruh di atas. Contohnya ini. Ini T1 10 derajat Celcius. Ya lah. Yang di atas itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Bebas. Ini bentuk satu garis ya. Udah lah. Misalkan di sini. T2 sama dengan apa? 80 derajat. Kalau ada air yang seperti ini, apa kejadiannya yang Anda pahami? Yang suhu tinggi ini 80 mau kemana? Mau naik atau mau turun? Mau naik apa turun yang suhu tinggi? Sebentar. Suhu 80 derajat dicampur dengan suhu 10 derajat. Ya kan? Yang tinggi kan 80. Yang rendah kan yang 10. Oke. Yang tinggi suhunya mau ngapain? Naik apa turun? Pernah nggak kamu bayangkan itu? Air suhu tinggi sama suhu rendah? Nah, terus bagaimana yang suhu tinggi? Mau turun, sebentar gitu loh. Kupingku rada normal ya. Maksud pelan-pelan aku nggak dengar. Udah ya, yang suhu tinggi akan turun, paham ya? Yang suhu rendah akan naik, gitu loh. Bisa dipahami? Tolong ya di sini. Maka gambare kepiye? Yang suhu rendah ini naik. Ngono loh. Yang suhu tinggi ini akan turun. Ini radu sama apa ya? Bis. Tak hapus dulu, ini kurang nyaman tulisannya. Ya, akan mudah ya. Di sini dikatakan apa? Suhu akhir atau suhu campuran. Begitu TA dari akhir. Jadi setelah ini kan berarti terjadi kesetimbangan, gitu loh. Kesetimbangan kan ajek, tidak naik, tidak turun, gitu loh ya. Paham itu? Maka yang suhu tinggi itu dikatakan karena turun, dia mengatakan apa? Melepas atau menerima panas? Melepas. Jadi ini lepas, gitu loh. Yang suhu rendah akan menerima panas, gitu loh. Jadi terima, gitu loh. Ya. Di banyak kalor yang dilepas sama dengan banyak kalor yang diterima. Berarti apa? Sigma, ini kan sigma Q lepas sama dengan sigma Q terima. Atau nih kanannya 1 berarti Q lepas sama dengan Q terima. Paham? Ya, tolong kamu menggarap soal ini kuncinya di gambar, gitu loh. Ini nek gambarmu wis salah, kerjaanmu jelas salah. Gitu loh. Maka tolong perhatikan contoh soalnya, ya.
Ya, berarti kan gambar-gambar pemahaman nih, gambar itu diperhatikan. Ya, penting ya. Oke. Sekarang akan kita lanjutkan kembali. Kalau gini, ini suhu campuran ya, Q lepas dan Q terima. Ini kan T-nya T campuran, ya, suhu campuran ya, akhir ya. Berarti T1-nya itu suhu tinggi, T2-nya suhu rendah. Berarti dipakainya di sini loh. Gitu ya. Orang kondur, tapi dari campurannya ya. Oke. Sekarang kalau ada soal gini, Pak. Ada panci berisi air. Panci berisi air. Angkanya belakangan ya. Dimasukin logam. Ya. Kunci panci berisi air dimasukin logam, ya. So, pengertian yang pertama, panci kan berisi air. Suhunya sama enggak? Panci berisi air dimasukin logam, gitu loh. Soalnya bla 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 selanjutnya ya. Kunci yang pertama kali, panci berisi air itu suhunya sama enggak? Sama, ini kunci kecekesik. Selama kamu nggak pernah megang gini, kamu akan kacau. Misalnya ini, panci itu soalnya belum tentu panci loh ya. Panci itu kan artinya tempat, bisa diganti kalorimeter atau apapun gitu loh. Ya. Jadi panci berisi air dengan suhu 20 derajat Celcius. Pak, itu nggak ada suhu pancinya gitu loh. Kan panci berisi air pada suhu 20 derajat. Berarti suhu panci dan air sama gitu loh. Dan oke. Kalau panci dengan air itu suhunya lebih rendah, ya, logam lebih tinggi, ya mungkin lah. Diwarik ya bisa loh soalnya ya. Hanya misal saja ya. Misal panci dan air suhunya lebih rendah dari logam, ya. Maka ngarape kepiye? Misalkan pancinya itu 1, airnya 2, logamnya 3. Oke. Maka karena panci dengan air itu suhunya sama, maka kita tulis sejajar. Gitu loh. Berarti apa nih? T01 ini T02 atau T1 dia boleh. Terus logamnya di atas. Karena suhunya lebih tinggi. Mudah nggak? Ya. Di sini terjadi yang suhu rendah mengapain tadi? Suhunya akan naik. Ya, yang suhu rendah akan naik, berarti dia akan naik. Ini. Mudah lah. Yang suhu tinggi akan turun. Nah, itu ya. Di sini yang dinamakan apa? TA atau T campuran. Ini apa? Q1, sini apa? Q2, sini Q3. Oke? Maka pada pembahasan yang berada di sini, kita katakan apa? Rumusnya kan Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas siapa? Yang melepas apa gambar ini? Q berapa yang melepas? Q3. Yang menerima siapa? Jadi Q1 plus Q2. Udahlah. Dan ini kan tulisannya kan tergantung dari gambari. Gambari berubah kan tulisannya berubah. Udahlah. Berarti poinnya Anda bagiannya bisa gambar atau tidak, gitu loh. Selama gambari salah, ya tulisannya salah, gitu loh. Itu paham benar? Oke.
kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur. Kalorimeter, meter itu alat, kalori panas. Berarti alat untuk mengukur panas. Semua kata yang pakai meter itu alat. Ampere meter, ohmmeter itu loh. Alat, meternya alat. Ampere itu mengukur arus. Berarti ampere meter alat untuk mengukur arus. Ya, selanjutnya ya. Kalorimeter adalah sistem terisolasi. Terisolasi itu nggak bocor, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Itu idealnya seperti itu. Tapi faktanya tidak ada terisolasi sempurna. Fakta. Tapi fakta. Tapi idealnya bisa. Ya. Kesempurnaan itu hanya satu yang memiliki, Sang Pencipta. Manusia secerdas apapun tidak punya kesempurnaan. Betul ya? Kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta, milik Allah. Setuju ya? Iya. Udah gitu ya. Sekarang kita bicarakan perubahan wujud. Pada saat perubahan wujud, ini nomor satu, ini namanya apa? Mencair, oke ya? Nomor satu itu namanya ya, nomor dua namanya apa? Membeku. Anda tahu nih ya warnanya ya? Ini sudah menyerap kalor, ini melepas kalor ya. Yang nomor tiga namanya apa? Menguap ya. Jangan bilang ngantuk ya. Lupa kok ngantuk. Ngantuk ngapa? Pernah ngantuk? Bukan ngantuk ya. Udah ya. Ngantuk itu apa sih? Menguap. Ya lah. Ngantuk kan menguap kan? Bukan ngantuk, ini menguap ya. Guyon ya. Kok ngantuk, menguap orang ngantuk. Terus yang keempat itu apa? Mengembun. Mengembun, bagus ya. Yang keempat mengembun, oke. Yang nomor 5, gas kepadat. Padat ke Gas kepadat nomor 5. Pengkristalan. Pengkristalan atau mengkristal, bagus. Ya? Ya ini di rumah jawab ya. Kan hanya sama. Ya nomor 6 apa? Penyubliman ya. Sekarang benar apa salah? Ya ini baik. Ini ya. Udah tahu ya? Oke. Lanjut. Sekarang kita akan bicarakan laten. Ya. Kata-kata laten itu artinya apa? Laten. Arti dari bukan pengertian. Arti dari laten itu sendiri loh ya. Bukan rangkaian ya. Arti dari laten itu sendiri. Apa? Apa? Apa itu? Udah sampai sini loh. Tersembunyi. Ya. Arti kata laten itu tersembunyi gitu loh. Betul ya? Jadi color laten, color yang tersembunyi. Loh Pak, color tersembunyi itu bagaimana? Gitu loh ya. Betul ya? Kan ini sudah proses ya. Adalah color yang diperlukan untuk mengubah wujud saat tanpa kenaikan suhu tiap satuan massa. Oke. Kamu sekarang bisa dicobakan berada di rumah menggunakan apa ya? Cangkir botol gelas. Plastik gelas dari minuman mineral itu loh, air mineral. Udah tak? Bisa aqua, bisa Yora, bisa macam-macam loh. Sing bentuknya gelas baik. Sing regane murah.
dan Anda biasa belian, ya kan? Selanjutnya ngapain? Gelas mineral itu, dari plastik itu, kamu taruhin air, jangan penuh-penuh. Sepertiga atau berapa? Seperempat, sepertiga. Terus masukin es, ya, masukin es. Bawahnya taruhkan di atas lilin yang nyala, mudeng, ya. Terus bagaimana? Pertanyaan saya, itu akan bocor enggak gelasnya? Tidak ya? Tidak akan bocor karena dia akan memindahkan panas ya. Dia tidak akan bocor. Oke. Karena itu akan bocor, maka terus sewaktu ini masih nyala, masih ada esnya, kamu tangannya masukkan ke air itu. Suhunya bagaimana? Berubah apa enggak? Gitu loh. Betul enggak? Cara gitu ya. Tadi tangannya melebok ini ya. Selama esnya belum mencair semua loh. Tambah panas apa enggak gitu loh. Tapi aja tempelke nenggone plastik ngisor loh ya. Akan dhuwure loh maksudnya gini ya. Aja nek ndeket enggak, jangan. Oke. Kalau Anda perhatikan suhunya tidak akan naik. Kan itu dipanasi kan. Kenapa suhunya enggak naik gitu loh? Karena suhunya panasnya digunakan untuk merubah wujud. Karena tidak ada kenaikan, maka dikatakan karena karena perubahan energi yang ada kalau kan ada perubahan suhu kan. Kan anak kalor tapi nggak ada perubahan suhu itu. Ya tadi ya. Berarti coloring untuk apa? Untuk merubah wujud. Jadi karena tidak ada itu dinamakan color tersembunyi karena tidak terjadi perubahan suhu. Udah dikatakan color tersembunyi gitu loh. Setelah semuanya berubah wujud, dia baru naik, gitu loh. Pelong ya, di situ. Tolong itu gambarnya penting. Sekarang, color laten tadi dari color lebur atau color beku ini untuk air ya, dan color uap atau embun. Besarnya sama, hanya arahnya dibalik. Besarnya sama, hanya arahnya dibalik. Ya, color lebur itu biasanya suhunya besarnya 80 kalori per gram. Tapi kalor uap itu berapa? 540 kalori per gram. Gitu ya. Oke, paham ya? Rumus iki LU/LB/G. Udah ya? Ini kalau bel sebentar dihapuskan ya. Pada perubahan wujud air dari es menjadi uap. Es menjadi uap itu tidak bisa spontan. Es itu dari suhu kurang dari 0 dia naik dulu. Udah enggak? Sampai 0 derajat Celcius. Baru dia berubah wujud. Udah enggak? Setelah semuanya berubah wujud, baru suhunya naik sampai 100 derajat Celcius. Bahasa Celcius dia baru berubah wujud lagi menjadi uap. Setelah berubah wujud semua, baru suhunya naik, gitu loh. Paham ya? Tapi selama proses berubah wujud, suhunya tetap. Penguapan air terjadi di permukaan air pada suhu sembarang. Penguapan itu terjadi pada suhu sembarang. Sembarang bagaimana? Oke. Kamu pernah jemur pakaian? Oke. Pakaian yang dijemur itu mesti basah. Ya lah. Pakaian yang basah itu suhu matahari yang sampai ke pakaian itu nggak sampai 100 derajat Celcius, nggak nyampe. Tapi pakaianmu kering gitu loh. Ya lah. Karena apa? Itu akan terjadi suatu proses itu penguapan. Penguapan itu terjadi pada permukaan. Baju kan tipis, ya lah. Kan airnya gini, kan banyak permukaannya gitu loh. Berarti lebih cepat ada penguapan gitu loh. Dong ya? Itu penguapan di baju. Jadi singkatnya. Tapi nak mendidih, bedanya penguapan karo mendidih. Nek
itu terjadinya perubahan dari cair ke gas pada permukaan, tapi mendidih pada seluruh permukaan gitu loh. Ya, pada seluruh permukaan. Jadi kalau Anda tahu air yang mendidih, itu ke permukaan akhirnya berputar gitu loh. Itu mendidih. Jadi kamu tahu pengertian menguap dan mendidih. Ada perbedaan. Nah, mendidih kalau satu atmosfer itu 100 derajat Celcius. Tapi nggak satu atmosfer, bisa di bawahnya. Ya, itu ya. Satu derajat Celcius itu pada suhu 1 atmosfer. Tekanan mempengaruhi titik didih, titik dan titik beku air. Itu ya. Oke. Ini kita bicarakan. Ini S dari suhu berapa? Ini kita bicarakan nih S. S min 10 derajat Celcius. Ini 0 derajat Celcius. Ya, di sini 0 derajat Celcius. Ini bentuknya es di sini. Mudah tak? Di sini baru berubah wujud menjadi air. Ya, ini es 0 derajat di sini. Es 0 derajat Celcius, di sini air 0 derajat Celcius. Di sini sudah berubah menjadi air semua. Waktu di sini rumusnya Q1 MC delta T1. Delta T1-nya ini berubah nih. Ini M1 kali L lebur. Di sini. Ya. Setelah ini bagaimana? Dia naik. Di sini dia bentuknya apa? Ini masih air. Ya. Berubah semua di sini jadi uap. Betul tak? Setelah jadi uap dia baru suhunya naik. Di sini dipakai perumusannya Q2 ini loh. Ini rumusnya di sini itu loh. Jadi di dalam hal ini rumusnya Q total ini ya jumlah Q ini semua. Paham itu ya? Tadi kamu kalau nggarap itu semua gambar langkah-langkahnya diikuti, gambarnya kudu benar. Selama gambarmu salah, ya sudah, mesti kerjanya salah. Paham ya? Gitu. Oke? Sudah selesai. Pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.